Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak, Mas semuanya. Eh, ini Mbak Auli. Kemarin mungkin sudah sama Bu Ismi sama Bu Andita ya tentang cara pembuatan sediaan farmasi yang baik, atau kalau mungkin kita istilah umumnya itu kalau di dunia farmasi kita mengenal di dunia industri itu kita mengenalnya dengan CPSB sebenarnya. Good Manufacturing Practice atau JMP sebenarnya. Nah, JMP ini nanti eh, aturannya sampai nanti kepada bukan hanya cara berproduksi, tetapi cara berlaboratorium, termasuk cara distribusi obat dan penyimpanan obat itu diatur semuanya. Bukan hanya obat sebenarnya, bahkan pangan fungsional, makanan juga akan diatur, gitu. Nah, yang ini mungkin kita sambil diskusi aja. Nanti saya mungkin minta feedbacknya. Jadi di depan saya memang sudah ada nama-nama. Jadi nanti apa begitu saya sebut namanya, mungkin nanti bisa feedback ke saya terkait eh, apa yang teman-teman sudah ketahui sehingga saya juga bisa sambil menggali ya. Yang nggak bisa on cam itu Mbak Pria ya. Mbak Pria ini, eh iya Mbak Pria ini sepertinya device-nya enggak support untuk on cam, yang lainnya support kok. Nah, apa sih tujuan good manufacturing itu, teman-teman? Yang pertama dari aspek konsumen itu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi itu aman, kemudian bermutu dan bermanfaat sesuai dengan harapan konsumen terhadap produk. Jadi menjamin bahwa produk yang akan kita konsumsi atau yang akan kita gunakan itu terjamin ya terhadap konsumen. Sementara dari aspek pelaku usaha itu untuk memastikan produk yang dihasilkan itu bernilai jual dan berdaya saing, kemudian sebagai tanggung jawab moral selaku apa namanya itu pelaku usaha. Yang kedua, sebagai tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap keamanan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, membangun dan meningkatkan citra perusahaan. Misalnya contohnya kemarin ini yang kasus baru-baru ini terkait produk-produk kosmetik yang mengandung apa namanya itu, saya lupa kok, ini hidroquinone sama apalagi mbak-mbak yang ini kandungannya yang tidak boleh sama sekali. Tetapi yang lagi rame nih, yang dibahas Dokter Oki dan Dokter Detektif itu, Merkuri, Pak. Merkuri, betul. Khususnya produk-produknya Mira Hayati ya, yang dari Sulawesi, bukan hanya Mira Hayati. Ada salah satunya malah ownernya itu apoteker ya. Eh, dan eh, dan itu malah alumni Jogja, salah satu kampus ternama di Jogja. Beliau lulusan di situ, tapi beliau juga memproduksi produk hidroquinone dan merkuri. Nah, tentu dengan adanya merkuri dan hidroquinone, kalau misalnya kita tawarkan ke mbak-mbaknya untuk menggunakan lagi produk-produk yang dihasilkan oleh apa produsen-produsen yang tadi, mungkin sudah mulai ragu ya.
Termasuk misalnya produk bahan atau sirup paracetamol awal 2014 itu kan juga ramai ya yang mengandung DEG sama EG itu, khususnya produk-produk yang dikeluarkan sama AFI, bahkan apotekernya harus berurusan sama hukum, dan kalau tidak salah sampai saat ini apotekernya masih di dalam tahanan ya, karena eh, itu keteledoran dari penanggung jawab yang tidak melakukan apa namanya itu pemeriksaan atau cek, double check ya. Harusnya kalau di industri farmasi itu kita menerapkan yang namanya double check, tetapi di API itu dia mempercayai sertifikat yang dikeluarkan konsumen bahwa bahan baku dari paracetamol itu tidak mengandung DEG maupun EG, sehingga mereka langsung masuk ke proses produksi atau perilisan produk jadi, tidak ada lagi apa namanya itu pengecekan kadar DEG dan EG tadi, sehingga lolos. Akhirnya ketahuan ketika sudah dikonsumsi sama konsumen, dan parahnya lagi ketika sudah timbul apa namanya itu korban jiwa ya waktu itu. Nah, tentu dengan saya sendiri aja kalau misalnya mau beli sirup paracetamol untuk anak saya itu saat ini, walaupun sudah dinyatakan bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh produsen tadi yang saya sebutkan itu sudah aman ya, tetapi tentu masih menimbulkan keraguan gitu ya. Kemudian dari sisi aspek regulator, tujuan dari JMP itu adalah memastikan bahwa obat atau produk diproduksi di sarana produksi yang legal dan memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenapa? Karena sebelum kita memproduksi baik itu pangan, obat kosmetik maupun obat tradisional, tentu sarana kita itu harus di audit dulu, harus dilakukan verifikasi dulu sama Badan POM bahwa layak atau tidaknya untuk kita memproduksi sediaan yang harus kita produksi gitu. Ada misalnya beberapa kasus yang saya temui di lapangan karena kebetulan saya juga berkecimpung di produsen obat tradisional. Mereka ini ada beberapa pelaku itu mereka maklon nih ke salah satu tempat, misalnya ke pabrik A, tapi di perjalanan mereka order misalnya 3.000 untuk di produsen A, sudah diproduksikan 3.000, ternyata si pemaklon tadi itu memproduksi di luar juga yang tidak di sarana yang disetujui, dan kita nggak tahu mereka produksinya di mana. Nah, kasus saya itu yang baru-baru ini sampai saya harus menutup pabrik sampai saat ini, salah satunya adalah kasus seperti ini gitu. Mereka order produk di tempat kita, mereka maklon, kemudian kita sudah order 3.000, ternyata yang beredar di pasaran itu 25.000. Ternyata dilalanya itu yang 22.000 itu mengandung BKO berupa sildenafil gitu ya. Syukurnya kita bisa menelusuri, kita hanya harus menutup sementara untuk memastikan apa namanya itu memastikan audit itu berjalan lancar, dan nanti juga kita bisa berproduksi. Tapi konsekuensinya izin edar produk tersebut harus saya tutup, walaupun realitanya sama si pelaku ini masih beredar di pasaran sampai saat ini. Kemarin saya cek di Shopee juga masih ada gitu. Nah, itu dari sisi aspek regulator. Teman-teman, nanti kalau saya kecepatan mungkin bisa dipotong ya. Nah, eh, ketika Badan POM melakukan audit ke sarana produksinya kita, itu ada beberapa kelompok bahaya yang harus dipastikan sama Badan POM. Jadi menerapkan JMP itu salah satunya adalah untuk menghindari tercemarnya produk kita atau terjadinya kontaminasi. Kontaminasi itu ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok fisik. Mungkin nanti kalau di industri itu biasanya sisa guntingan kemasan atau plastik kemasan bahan baku, biasanya itu kadang ngikut di mixing sehingga itu bisa menjadi cemaran. Kemudian yang kedua, kimia. Ini yang berbahaya nih, kimia. Kalau kimia kan kita nggak bisa identifikasi secara fisik ya, secara kasat mata gitu ya. Mungkin nanti
secara laboratorium akan apa namanya itu akan ketahuan. Tetapi kan tidak semua sarana produksi itu melakukan pemeriksaan produk jadi ketika sudah produknya sudah mau rilis gitu. Jadi bukan pemeriksaan itu bukan pemeriksaan kandungan akhir itu bukan menjadi dasar untuk rilis produk ya, khususnya UMKM itu biasanya tidak mempertimbangkan itu, kecuali misalnya dia memang industri kimia itu memang harus memastikan dulu industri obat kimia harus memastikan dulu kandungan-kandungan yang harus ada di dalamnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu yang case-nya paracetamol sirup itu yang AVI tadi harusnya di produk akhirnya itu saya dulu waktu di PT Lapi ketika kita mau rilis produk itu kita cek semua kandungan yang ada di dalam yang kira-kira akan menjadi cemaran di dalam produknya kita. Nah, dasar itulah QA-nya merilis atau meloloskan produk gitu ya. Harusnya di tingkat QC sebelum rilis itu harusnya sudah dicek gitu ya. Apalagi kita sudah tahu bahwa paracetamol itu salah satu bahan untuk mengisolasi paracetamol itu adalah etilen glikol dan dietilen glikol sehingga bisa saja menjadi sumber cemaran. Nah, itu yang kedua dari sisi kimia. Kemudian ada sisi biologi. Nah, biologi ini juga sulit untuk kita identifikasi kecuali nanti tumbuh jamur. Kalau tumbuh jamur mungkin oke lah secara kasat mata kita bisa melihat ya. Tetapi kalau misalnya bukan jamur, misalnya angka lempeng total, kapang kamirnya yang tinggi, itu kan juga sulit kalau kita tidak lakukan identifikasi sebelum rilis produk. Tetapi kalau di UMKM biasanya juga tidak melakukan parameter biologi. Mereka itu kalau di UMKM khususnya di obat tradisional yang bentuk usahanya UKOD itu hanya sekali di dalam umur izin edar itu melakukan pengujian baik itu fisik, kimia maupun biologi gitu. Sampai di sini saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung nanya. Nah, untuk JMP sendiri di kesempatan ini akan kita bahas ada 4, ada CPPOB, kemudian ada CPOTB, dan CPKB, serta CPOB. Di mana CPPOB itu cara berproduksi pangan olahan yang baik. Itu khusus untuk pangan ya, teman-teman. Kemudian ada CPOTB, CPOTB itu cara berproduksi obat tradisional yang baik. CPKB itu untuk kosmetik dan CPOB untuk obat sintetik ya. Jadi ada 4 yang kita fokuskan di sini. Nah, ini alur perizinannya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita melakukan produksi produk itu, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama itu, dari sisi produsen, kita harus menyiapkan sarana produksi yang benar-benar layak. Nah, layak atau tidaknya itu diukur dari sertifikasi yang dikeluarkan sama Badan POM. Misalnya kalau untuk CPPOB untuk pangan itu berarti sertifikat CPPOB. Kalau untuk obat tradisional nanti CPOTB, untuk kosmetik itu CPKB, kemudian untuk obat sintetik itu namanya CPOB. Nah, untuk alur penerapan izin penerapan sertifikasi tadi itu yang pertama kita harus melakukan pendaftaran akun OSS. Tapi perlu diketahui bahwa sebelum melakukan pendaftaran akun OSS kita sebagai pengusaha ya atau yang memiliki usaha itu kita harus memiliki NPWP dulu. NPWP serta izin usaha dari Kementerian Hukum HAM. Biasanya verifikasinya itu kalau kita sudah memiliki nomor AHU dari Kementerian Hukum HAM, maka kita sudah bisa mendaftar di akun OSS. Jadi saya ulangi, sebelum kita memiliki akun OSS, yang harus kita lakukan adalah mendaftar
izin usaha ke Kementerian Hukum HAM. Untuk mendaftar izin usaha ke Kementerian Hukum HAM, kita menggunakan jasa notaris, ya. Nah, setelah kita memiliki izin usaha atau AHU dari Kementerian Hukum HAM, itu kita lanjut mengurus yang namanya NPWP. NPWP ini kita sekalian bisa langsung masuk ke jasanya notaris ataukah kita urus sendiri secara online. Nah, setelah punya NPWP, punya nomor AHU tadi, baru kita bisa mendaftar di akun OSS. Nah, akun OSS produknya apa sih? Outputnya apa sih? Akun OSS itu outputnya adalah NIB, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini setiap orang hanya memiliki satu nomor induk usaha. Misalnya Mas Udin memiliki usaha apotek, memiliki produsen obat tradisional, memiliki produksi sarana produksi kosmetik gitu. Itu NIB-nya hanya satu, nggak boleh dua gitu. Kalau misalnya Mas Udin kebetulan salah satu usahanya itu mau diatasnamakan sama istri, maka NPWP Mas Udin sama istri itu harus dipecah dulu. Kan selama ini jadi satu ya, NPWP istri sama suami itu biasanya jadi satu. Tetapi kalau misalnya Mas Udin mau mengatasnamakan istri, maka istri juga harus punya NPWP tersendiri. Seperti itu. Nah, setelah punya NIB, nanti beberapa usaha itu yang membedakan adalah di KBLI-nya, kelompok pengelompokan usahanya. Nah, misalnya yang saya geluti selama ini adalah di obat tradisional. Obat tradisional itu untuk KBLI-nya di 21022 misalnya seperti itu. Nah, setelah kita punya tadi KBLI NIB, kemudian kita turunkan menjadi KBLI. Ini saya contohkan obat tradisional saja karena memang saya bergelut di obat tradisional ya. Misalnya kita sudah punya nomor KBLI di 21022, maka tindak lanjut dari KBLI 21022 itu kita harus mengurus yang namanya e-sertifikasi. E-sertifikasi ini kebetulan 21022 itu outputnya adalah e-sertifikat CPOTB tadi, CPOTB tindak lanjutnya nanti outputnya ya 21022 saya ulangi karena bisa jadi keluar ujian. 21022 itu outputnya adalah CPOTB, sertifikat CPOTB. Nanti untuk CPPOB itu nanti kode KBLI-nya beda lagi gitu. Termasuk CPKB, kode KBLI-nya juga beda, CPOB juga beda. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran akun di e-sertifikasi, e-sertifikasi ini ranahnya Badan POM ya teman-teman ya. Badan POM itu ada di pusat, kemudian nanti ada Balai Besar POM ada di provinsi, Balai POM juga ada di provinsi atau di kabupaten, ada juga biasanya Lokapom. Nah, saya lanjut. Setelah melakukan pendaftaran akun di e-sertifikasi, maka kita melakukan pelengkapan data pengajuan dan mengupload dokumen persyaratan. Biasanya untuk CPOTB itu kurang lebih 60-an sampai 70-an dokumen yang harus kita upload, teman-teman. Nah, setelah itu evaluasi dokumen persyaratan, kemudian dilakukan pembayaran PNBP. Tapi kebetulan untuk PNBP di obat tradisional UMKM ya, kelompok UMKM, khususnya di CPOTB bertahap itu free. Kalau CPOTB full aspek itu berbayar. Nanti apa sih bedanya antara CPOTB full aspek dan CPOTB bertahap nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk selanjutnya setelah evaluasi persyaratan, itu nggak penerbitan izin dulu. Ini mohon maaf ada kesalahan, tetapi langsung ke sini dulu. Pemeriksaan sarana nih, teman-teman. Nah, nanti yang melakukan pemeriksaan sarana itu bisa Badan POM, bisa Balai POM, bisa Balai Besar POM, bisa Lokapom. Tergantung nanti sertifikat yang kita urus. Sertifikasi CPOTB misalnya nanti yang turun siapa. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah pemeriksaan sarana, kalau misalnya ada temuan yang belum sesuai dengan aspek yang dipersyaratkan, baik itu layout ataupun mungkin wastafel ataupun locker yang belum ada atau dokumen-dokumen yang belum lengkap, itu kan akan menjadi temuan ya. Sehingga dilakukan kita masuk ke
proses apa? Corrective action dan preventive action. Biasanya itu kita identifikasi kenapa temuan atau penyimpangan isu itu bisa berlaku, bisa terjadi, kemudian bagaimana cara penanganan apa namanya itu penanganan jangka pendek untuk temuan itu dan apa penanganan jangka panjang sehingga problem itu tidak terulang kembali. Nah, itu kita lakukan semua identifikasi dan kita lakukan jawaban-jawaban ke dalam bentuk dokumen. Kalau misalnya fisik, temuannya misalnya di dalam satu loker, tidak di dalam satu apa namanya ruang ganti misalnya dipersyaratkan harus ada kaca ya atau misalnya wastafel tidak, namun pas pemeriksaan tidak tersedia, maka kita siapkan kemudian kita foto dari balai atau dari regulator itu nggak akan turun lagi untuk pemeriksaan tapi cukup dengan foto kemudian kita lampirkan di dalam bentuk dokumen, kemudian kita kirimkan ke mereka, deverifikasi, kemudian sudah oke, nanti baru terbit izin sertifikasi gitu ya, teman-teman. Nah, untuk sertifikasi uh, sertifikasi tadi itu dibagi menjadi beberapa ya. Misalnya CPPOB. CPPOB itu bisa berbentuk nanti di PIRT ataukah bisa berbentuk izinnya outputnya itu BPOM MD gitu ya. Nah, kalau PRT tentu izin yang paling dasar ya. Biasanya itu urusannya kalau PRT itu cukup dengan Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Kalau misalnya kita punya produk apa namanya itu wedang-wedangan ya, misalnya wedang uhu, wedang seruni, ataukah kita misalnya peye atau misalnya keripik pisang itu kan cukup dengan PRT. Terus apa sih yang nggak boleh izinnya itu PRT? Nah, PRT tidak boleh untuk olahan susu, misalnya yogurt, keju, atau produk yang mengandung daging dan olahan daging, misalnya daging cincang atau daging beku. Kemudian makanan bayi juga tidak boleh PRT, air minuman kemasan, minuman beralkohol yang memerlukan teknologi tertentu, misalnya iradiasi, rekayasa genetik, dan organik. Itu tidak boleh PRT nih teman-teman. Artinya apa? Produk-produk ini harus masuk di BPOM MD. Jadi izinnya izin makanan dan minuman, tetapi masuknya ke Direktorat Pangan ya, Direktorat Pangan nanti yang mengeluarkan. Nah, kalau PIRT tadi itu penerapan CPPOB-nya itu hanya standar, higienitas, dokumentasi dokumentasi standar aja sih gitu. Berbeda kalau nanti masuk ke sertifikasi BPOM MD. BPOM MD itu tentu persyaratannya lebih sulit dibanding dengan PRT. Ada beberapa aspek yang harus, kalau tidak salah BPOM MD ini harus ada 25 aspek yang harus kita penuhi. Nanti kita lihat aspeknya. Nih, untuk aspek CPPOB itu ada 25 aspek teman-teman, mulai dari nomor satu komitmen nanti sampai tanggap darurat keamanan pangan. Ini tidak saya jabarkan satu persatu karena akan memakan waktu yang lama, cukup dibaca saja ya, karena nggak akan paling nanti keluar ujiannya nggak akan detail masuk ke penjelasan, mungkin lingkup-lingkup luarnya saja. Ini saya kembali ke sertifikasi CPOTB. Kita bahas sertifikasi CPOTB. Mungkin selama ini teman-teman sudah mengenal yang namanya IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT. Mungkin saya bisa dibantu, Mbak Livia. Untuk IOT itu bisa memproduksi sediaan apa saja, Mbak? Mbak Livia. Iya, Pak. Untuk UKOT, untuk IOT, itu bisa memproduksi sediaan apa saja ya? Iot itu bisa memproduksi, bentar, Pak, agak lupa ya. Mungkin bisa dibantu sama Mbak Aulia Rahmawati.
Mbak Olia, Mbak Olia hadir ya? Atau lagi pelayanan? Hadir Pak, baru pelayanan Oke, di rumah sakit Mbak? di apotek Pak. Oh, apotek. Mbak Latifah, Mbak Latifah, Itu kayak jamu-jamuan gitu ya, Pak? iya, Industri obat tradisional. iya. Industri obat tradisional khususnya memang di obat tradisional ya. Terus tuh produksinya apa saja gitu. Untuk sediaannya apakah kapsul, tablet, ataukah semuanya, ataukah ada yang nggak boleh diproduksi? Nah, setahu saya kalau yang nggak boleh itu kayak tablet Everpens itu ya, Pak. Yang boleh Yang kayak, untuk yang untuk iod ya. iya. Oke. Kalau Mbak, yang boleh kalau yang tab, berarti selain yang tadi ya, yang effervescent berarti boleh di iod ya, Mbak ya. mungkin ada lagi, Pak. Oh iya. Oke. Kemudian IEBA untuk Mas Udin. Mas Udin untuk IEBA produk akhirnya apa, Mas? Itu izin alat kesehatan ya? Hmm? IEBA itu industri ekstrak bahan alam. Oh, ekstrak bahan alam ya? Iya. Ya. Nggak apa-apa teman-teman, sambil kita jabarkan ya. Jadi iod itu boleh memproduksi semua bentuk sediaan termasuk tadi effervescent ya teman-teman ya, tablet effervescent. Tetapi memang bahan bakunya adalah bahan alam gitu ya. Kalau IEBA itu produk akhirnya itu hanya boleh sampai kepada produk ekstrak. Jadi supply untuk ekstrak-ekstrak itu yang memproduksi adalah IEBA. Nah, sementara untuk UKOD itu semua bentuk sediaan kecuali tablet. Kemudian tablet effervescent, suppositoria, dan kapsuluna itu tidak boleh diproduksi oleh UKOD. Kemudian UMOD itu hanya boleh memproduksi parem, pilih, stapel, cairan obat luar, dan rajangan. Nah, mungkin nanti ini akan keluar ujian, jadi mohon teman-teman diingat ya. Saya ulangi, untuk iod, industri obat tradisional, kemudian IEBA, kemudian IEBA itu industri ekstrak bahan alam, produknya itu adalah produk akhirnya hanya boleh ekstrak, tidak boleh tablet, tidak boleh kapsul, maupun produk-produk lanjutannya. Jadi dia itu raw material setengah jadi ya. Kemudian ada UKOD itu tidak boleh memproduksi, boleh semua bentuk sediaan kecuali tablet, effervescent, suppositoria, dan kapsul lunak. Kemudian UMOD hanya boleh memproduksi parem, pilih, stapel, cairan obat luar, dan cairan obat luar dan rajangan. Nah, untuk aspek CPOTB, kita lihat nih penerapan CPOB. CPOTB, mohon maaf. CPOTB itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa beberapa ini ya teman-teman ya, ada dua pembagian, ada CPOTB full aspek, ada CPOTB bertahap. Nah, untuk iod, IEBA dan UKO, untuk iod, IEBA itu wajib menerapkan yang namanya CPOTB full aspek. Apa sih CPOTB full aspek? CPOTB full aspek dari 11 aspek ini mereka harus langsung memenuhi konten. Dari 11 aspek itu, untuk CPOTB full aspek itu langsung harus dipenuhi. Nah, sementara kalau CPOTB bertahap, misalnya hanya beberapa bagian yang dipenuhi. Nanti kita lihat yang CPOTB bertahap itu apa saja. Nah, kalau untuk UKOD teman-teman, itu boleh boleh full aspek, boleh bertahap, tergantung kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan finansial maupun kemampuan SDM, karena nanti akan berpengaruh ke sarana produksinya. Kalau misalnya full aspek itu, dia harus langsung menerapkan yang namanya apa namanya itu?
AC sentral, pendingin sentral atau kita sebut dengan AHU atau HPAC. Nah, itu harganya kan lumayan mahal. Kemudian lantainya harus epoksi, nggak boleh granit. Gitu. Nah, kita lihat untuk CPOTB full aspek nih ada 11. Yang pertama manajemen mutu, kemudian ada personalia, bangunan dan fasilitas serta peralatan, sanitasi ruangan, kemudian sanitasi dan higienitas, kemudian ada dokumentasi, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional, penanganan keluhan terhadap produk penarikan kembali produk, kemudian penarikan kembali produk dan produk kembalian. Itu harus kita lakukan tulis SOP, buat SOP-nya semua. Kemudian ada inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Kemudian kontrak produksi. Nah, itu CPOTB full aspek. Ini aspek-aspek ada 11. Nah, untuk UKOD, untuk UKOD itu kan tadi bisa full aspek, bisa bertahap. Nah, untuk CPOTB, untuk UKOD itu bisa bertahap ataupun full aspek. Nah, kalau dia masuk memilih, sarana itu memilih untuk bertahap, maka untuk CPO, untuk bertahap, untuk tahapannya itu ada 3. Yang pertama, tahap 1. Tahap 1 itu aspek yang harus dipenuhi adalah sanitasi dan higienitas. Kemudian ada dokumentasi. Kemudian tahap kedua ada manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengeringan serta verifikasi penerapan tahap 1. Kemudian tahap 3, aspek yang harus dipenuhi adalah personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, kemudian penanganan keluhan terhadap produk, kemudian penarikan kembali produk dan kembalian produk, serta inspeksi diri serta verifikasi penerapan tahap 1 dan tahap 2. Nah, apakah nanti kalau kita sudah tahap 1 kita tidak menerapkan sanitasi dan higienitas serta dokumentasi, wajib menerapkan karena di dalam tahap 2 itu ada yang namanya verifikasi penerapan tahap 1. Kalau misalnya kita aspek tahap 2-nya sudah oke, tetapi tahap satunya ada yang kita lalaikan, itu bisa jadi dievaluasi sertifikat CPOTB kita baik tahap 1 dan bisa tahap 2-nya nggak keluar. Jadi harus kita pertahankan aspek-aspek sanitasi higienitas yang di tahap 1 ini harus kita pertahankan. Kemudian sambil kita menyusun yang di tahap 2. Begitupun di tahap 3. Nah, berapa sih masa berlakunya untuk CPOTB? Yang tadi full aspek itu sekitar 5 tahun, teman-teman. Tetapi kalau untuk CPOTB bertahap itu, untuk tahap 1 berlakunya itu 3 tahun dan boleh diperpanjang 2 kali untuk cairan obat dalam dan kapsul. Kalau untuk cairan obat luar itu bisa diperpanjang dan serbuk oral itu bisa diperpanjang 3 kali. Saya ulangi, setiap tahapan CPOTB bertahap itu bisa diperpanjang untuk tahap 1, itu bisa diperpanjang 3 kali kecuali bentuk sediaan kapsul dan cairan obat luar hanya boleh diperpanjang 3 kali. Dan setiap perpanjangan itu masa berlakunya adalah 3 tahun. Apakah misalnya dalam kurung 3 tahun itu kita tidak boleh naik ke tahap 2? Sah-sah saja, boleh langsung naik. Misalnya baru 1 tahun berlaku eh, sertifikat tahap satunya. Kita langsung masuk ke sertifikat tahap 2 boleh. Gitu. Selanjutnya juga walaupun misalnya baru setengah tahun berlaku tahap 2, mau kita ke tahap 3 boleh. Pak, setelah tahap 3 apa yang harus kita lakukan? Berarti kita sudah masuk ke full aspek kalau kita sudah ke tahap 3.
Nah, itu untuk UKOD. Nah, untuk UMOD, teman-teman, itu ada dua tahapan. Tahap satu sanitasi dan higienitas, kemudian tahap dua dokumentasi dan verifikasi penerapan tahap 1. Masa berlakunya 3 tahun dan bisa diperpanjang masing-masing 3 kali. Ya, itu untuk CPOTB. Nah, kita sekarang kembali ke CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Untuk kosmetik, teman-teman, ada dua sertifikat, terbagi menjadi dua sertifikat. Ada tipe A, ada tipe B. Untuk tipe A, kosmetik tipe A, itu semua bentuk sediaan boleh diproduksi. Sementara tipe B, itu tidak boleh memproduksi sediaan untuk bayi. Kemudian penggunaan sekitar mata, atau rongga mulut, atau membran mukosa. Fungsi atau produk yang memiliki fungsi anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling, pewarna rambut, dan memerlukan teknologi tinggi seperti aerosol dan serbuk kompak. Ya, itu kalau untuk tipe A. Nah, untuk tipe A, penanggung jawabnya itu harus apoteker. Sementara tipe B itu boleh TTK. Jadi teman-teman kalau sudah lulus itu bisa jadi penanggung jawab di kosmetik tipe B. Untuk aspek-aspeknya, kosmetik itu ada sekitar 12 kalau tidak salah. 13. Ada 13 aspek yang harus kita penuhi. Kita kembali ke CPOB. CPOB itu dibagi beberapa bentuk sediaan ya. CPOB ada yang beta laktam, ada non beta laktam, ada yang steril. Sebenarnya ada satu lagi, ada yang produk biologi ya, teman-teman ya. Nah, kalau beta laktam itu contohnya seperti amoksisilin ya, atau produk-produk antibiotik. Kemudian non beta laktam ya kayak biasa amlodipin, kemudian produk-produk umum lainnya lah gitu. Kemudian produk steril. Nah, ini yang memerlukan sarana khusus nih yang steril ini. Steril ini tingkat apa namanya higienitas di dalam ruangannya terlalu tinggi. Bahkan setiap keluar masuk ruangan kita harus mandi udara gitu ya. Kalau untuk ini. Nah, untuk satu lagi produk biologi. Nah, kalau misalnya kita punya kebetulan sarananya kita itu punya sarana beta laktam dan sarana biologi itu biasanya gedungnya harus terpisah dan orangnya nggak boleh sama. Operator yang di beta laktam tidak boleh bertugas di sarana biologi karena nanti bisa menyebabkan kematian atau resisten produk-produk yang ada di yang kita hasilkan di sarana biologi. Dan perlu digarisbawahi bahwa uh, sarana beta laktam itu selalu terpisah dengan sarana-sarana yang lain karena memang tingkat resiko ininya memang agak tinggi yang di beta laktam ya teman-teman. Nah, lanjut untuk CPOB aspeknya ada berapa sih? Nah, untuk CPOB itu ada sekitar 12 aspek. Tetapi nanti dari 12 aspek itu ada turunannya yang dinamakan dengan aneks-aneks itu. Nah, jadi CPOB ini ada nanti turunannya yang disebut dengan aneks ya. Banyak sekali aturan-aturan turunannya. Saya aja sudah beberapa lupa yang untuk CPOB. Nah, teman-teman kalau misalnya kita sudah punya sarana kita sudah memiliki atau kita sudah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan tadi, kemudian kita sudah memiliki sertifikasi untuk berproduksi. Kalau misalnya di pangan kita sudah memiliki sertifikat
CPPOB. Kalau di obat tradisional kita sudah memiliki sertifikat CPOTB. Kalau di kosmetik kita sudah memiliki sertifikat CPKB. Kalau di industri farmasi kita sudah memiliki yang namanya sertifikat CPOB. Nah, tampilannya tadi untuk pengurusan sertifikat itu seperti ini ya. Itu di e-sertifikasi bepom.go.id. Itu domain untuk melakukan pendaftaran e-sertifikasi. Nanti untuk kosmetik tampilannya seperti ini, untuk obat seperti ini, untuk pangan seperti ini, kalau untuk obat tradisional seperti ini, ya. Nah, apakah jika kita sudah memiliki sertifikat produksi itu kita sudah layak untuk berproduksi? Sebenarnya sudah boleh berproduksi, tapi tidak boleh dikomersilkan. Jadi hanya sebatas untuk trial error, kegiatan R&D. Nah, setelah misalnya sudah oke, R&D-nya produk sudah kita stabil, maka kita lakukan selanjutnya kita lakukan registrasi produk, ya. Kita lakukan registrasi produk untuk pangan, kita lakukan registrasi akun untuk daftar MD-nya dulu, kemudian kita lakukan registrasi untuk pangannya. Nah, kalau untuk obat tradisional kebetulan kita lakukan yang di aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional atau ASROD, teman-teman. Saya ulangi, untuk obat tradisional biasanya kita lakukan registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar itu atau NIE itu di sistem ASROD atau aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional, ya. Nah, untuk mendaftar atau registrasi obat tradisional itu, tahapan yang pertama kita harus membuat akun registrasi dulu, akun perusahaan ya untuk registrasi di akun Asrot yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kita sudah memiliki akun, maka kita lakukan registrasi. Nanti untuk registrasi itu dibagi menjadi dua untuk obat tradisional ya. Ada praregistrasi, ada registrasi. Nah, untuk yang pertama, praregistrasi itu biasanya kita hanya mengupload 3 dokumen. 3 dokumen, betul. Jadi saya ulangi, untuk registrasi obat tradisional itu ada 2 tahapan, ada praregistrasi, kemudian ada registrasi. Nah, tahapan pertama adalah praregistrasi. Di praregistrasi itu, dokumen yang harus kita cantumkan adalah dokumen terkait formula. Jadi yang dievaluasi untuk di praregistrasi itu rasional atau enggak formula kita. Misalnya kita membuat produk untuk sistem imun. Formulanya itu misalnya ada temulawak, kemudian ada jahe gitu ya. Kemudian dilihat tuh komposisi potensinya berapa, kemudian cara pemakaiannya berapa kali berapa. Nah, itu yang dievaluasi. Kemudian yang lain nanti ada tambahan dokumen. Dokumennya hanya dokumen petugas surat pernyataan sebagai petugas registrasi dan surat pernyataan bahwa dokumen yang keabsahan terkait dokumen yang kita upload. Jadi hanya ada 3 ya, teman-teman di praregistrasi. Yang pertama terkait dokumen formula, yang kedua terkait tentang dokumen pernyataan, kemudian yang ketiga pernyataan keabsahan, kemudian yang ketiga sebagai petugas registrasi dari atasan ya. Itu praregistrasi. Nah, nanti kurang lebih 15 hari kerja, dokumen registrasi itu akan dievaluasi sama evaluator Badan POM. Setelah oke, keluarlah yang namanya hasil praregistrasi atau kita singkat dengan HPR ya. Hasil praregistrasi atau yang kita kenal dengan HPR. Nah, HPR ini akan kita gunakan untuk proses registrasi. Nah, di proses registrasi teman-teman ada beberapa dokumen yang harus kita upload.
Misalnya yang pertama itu ada yang tadi kan sudah dapat HPR-nya sudah keluar ya, berarti selanjutnya kita masuk ke proses registrasi. Nah, proses registrasi teman-teman itu dokumennya ada beberapa. Yang pertama ya yang biasanya yang sering diminta, tolong dicatat karena kemungkinan ini keluar ujian juga. Yang pertama ada COA bahan baku. COA bahan baku itu bisa diperoleh dari supplier bahan baku atau kita bisa buat sendiri. Artinya kita harus melakukan pengujian baru kita keluarkan COA. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya COA kemasan. COA kemasan baik itu primer maupun sekunder. Yang dokumen ketiga, COA produk jadi. Nah, COA produk jadi itu untuk di UMKM itu harus menggunakan lab luar atau lab yang sudah terakreditasi. Biasanya kita menggunakan uh, yang yang umum saya gunakan itu Saraswanti karena mereka sudah punya kerjasama dengan Badan POM ya. Nah, untuk mengeluarkan sertifikat COA, tadi ada beberapa parameter. COA produk jadi itu ada beberapa parameter yang harus kita penuhi. Nanti untuk kapsul, cairan obat luar, cairan obat dalam itu berbeda-beda parameternya. Untuk melihat parameter yang dipersyaratkan itu ada di Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan, yang harus kita uji untuk COA kita, yang harus kita lampirkan di COA itu diatur di Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023. Ya. Kalau tidak salah itu ada sekitar 20-an parameter deh. Ya. Dan biayanya itu kurang lebih 3 juta. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita harus melampirkan dokumen formula untuk satu batch. Jadi tadi kan hanya untuk satu kapsul, misalnya satu kapsul itu. Kalau untuk di praregistrasi kan cukup untuk hitungan satu kapsul. Tetapi kalau untuk diregistrasi kita harus menghitung satu batch. Misalnya tadi untuk satu kapsul itu mengandung kurkuma santorisanya 250 gram, kemudian mengandung jahe 200 miligram. Sehingga untuk satu kapsul itu bobotnya 500 gram. Nah, kita hitung kalau untuk diregistrasi itu kita hitung untuk satu batch. Misalnya satu batchnya itu isinya sekali produksi kita 500 botol. Satu botolnya isi 30. Jadi kita tinggal kalikan yang tadi berarti 250 kali 30 kemudian dikali 530 itu isi kapsulnya, kemudian untuk 500 itu untuk sekali jumlah botol yang kita produksi dalam satu batch. Nah, kita harus hitung itu secara rinci. Kemudian kita harus melampirkan juga namanya dokumen protokol uji stabilitas, kemudian hasil uji stabilitas juga harus kita lampirkan. Nah, uji stabilitas ini minimal 6 bulan yang harus kita lampirkan teman-teman. Uji stabilitas nanti uji stabilitas itu isinya sebenarnya terkait masalah masa simpan produk. Berapa lama sih produk ini bisa kita simpan? Tetapi minimal untuk uji stabilitas kita lihat per bulannya. Parameter paling tidak yang kita lihat itu makroskopis ya, apakah ada perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa dalam 6 bulan, kemudian apakah ada tumbuh jamur atau tidak dalam 6 bulan. Nah, itu yang kita harus lampirkan. Dokumen protokol registrasi dan protokol uji stabilitas dan hasil uji stabilitas selama 6 bulan juga harus kita lampirkan. Nah, selanjutnya dokumennya yang ke-4, 5, 6. Yang ke-6 ini kita harus melampirkan yang namanya hasil praregistrasi tadi. Jadi dari praregistrasi tadi keluar, kemudian kita mendapatkan dokumen hasil praregistrasi, maka kita mengupload dokumen itu. Nah, selanjutnya rancangan desain kemasan. Yang ketujuh.
Yang kedelapan, eh, protokol atau SOP penulisan nomor batch dan expired dates. Ya, itu harus kita lampirkan. Selanjutnya, kalau misalnya sediaan kapsul, biasanya ada tambahan dokumen tambahan yang diminta. Misalnya kalau kapsul itu kita harus mencantumkan dokumen bebas TSE atau BSE, TSE atau BSE dari eh, produsen atau supplier dan dokumen halal cangkang kapsul dari supplier. Nah, itu yang harus kalau misalnya dalam bentuk kapsul itu yang umum dicantumkan di dalam registrasi. Nah, nanti mungkin ada tambahan-tambahan dokumen yang diminta tergantung nanti bahan tambahan dan bahan yang digunakan. Dan klaim khasiat juga bisa mempengaruhi dokumen yang diminta. Misalnya kalau misalnya untuk lansing biasanya diminta yang namanya uji sibutramin. Kalau untuk produk Stamina Parja biasanya diminta untuk melampirkan uji hasil sildenafil, tadalafil, atau vardenafil. Kalau misalnya komposisinya mengandung madu, maka harus kita mencantumkan uji kloramfenikol pada jamu maupun produk jadi. Nah, kalau dokumen-dokumen tadi sudah terpenuhi, maka dilakukan evaluasi. Kalau setelah dilakukan evaluasi terpenuhi, maka terbitlah izin. Kalau misalnya belum terpenuhi, maka diminta tambahan data. Kita masukkan datanya, dievaluasi lagi, terpenuhi, maka terbitlah nomor izin edar kita. Nah, setelah terbit nomor izin edar, yang harus kita lakukan, setelah terbit nomor izin edar, maka kita sudah boleh untuk melakukan komersialisasi produk, ya. Nah, ini yang untuk kosmetik, registrasi kosmetik. Nah, untuk kosmetik, teman-teman, itu bukan NIE, tapi notifikasi. Biasanya kita sebutnya dengan notifikasi. Makanya perbedaannya antara notifikasi dengan di obat-obat tradisional maupun di pangan itu, kalau kosmetik biasanya itu pengawasan post marketnya itu sangat ketat, gitu ya. Jadi untuk evaluasi dokumen registrasinya itu bisa dibilang kita kategorikan itu agak mudah. Tetapi konsekuensinya ketika sudah beredar di pasaran, kemudian ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, itu bisa jadi ditarik. Itu ya. Itu resikonya kalau di kosmetik. Nah, seperti yang terjadi misalnya di produknya Mira Hayati atau produk-produk Sang Ratu atau apa itu di Vienna dan lain sebagainya itu kan yang lagi rame nih. Kemungkinan yang dilaporkan sama yang diedarkan itu kan berbeda kemungkinan loh ya. Saya nggak tahu juga gitu. Sehingga apa hasil yang dilakukan salah satu dokter, hasil lab yang dilakukan oleh salah satu dokter di Indonesia itu kan dicurigai mengandung bahan merkuri maupun hidrokuinon gitu. Ini yang untuk obat sintetik. Obat sintetik juga dibagi dua, ada praregistrasi, kemudian ada yang registrasi. Tetapi saya tidak terlalu rinci menjelaskan di sini karena hampir sama prosesnya hampir sama lah sama yang di obat tradisional, teman-teman. Mungkin ada beberapa perbedaan sedikit-sedikit dan tentu evaluasinya dan dokumen-dokumen persyaratannya jauh lebih 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 banyak dibanding di obat tradisional karena resiko yang ditimbulkan resikonya ini obat sintetik dibanding obat tradisional juga tentu berbeda, itu ya. Nah, ini registrasinya juga hampir sama, juga ada namanya uh, HPR ya, hasil praregistrasi. Oke, mungkin sampai di sini saya review dulu. Tadi untuk mendirikan usaha ya, usaha obat tradisional, untuk mendirikan usaha baik itu pangan, obat tradisional, kosmetik dan lain sebagainya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghadap ke notaris.
Di notaris itu kita membuat akta notaris, kemudian dari akta notaris kita minta notaris untuk mendaftarkan di Kementerian Hukum HAM untuk mendaftarkan usaha kita. Outputnya itu nanti ada AHU, kemudian setelah ada AHU kita mendaftar NPWP usaha kita ya. Jadi kita dari apa namanya itu, dari notaris tadi kita mendapatkan AHU, nomor izin usaha, sama kita mendapatkan NPWP. Nah, Sama, setelah mendapatkan NPWP dan AHU, kita masuk ke OSS, registrasi OSS. sama, OSS itu outputnya ada sama yang mau pada saat bertanya. di notaris itu tuh badan hukumnya tuh bebas, Pak. Mau berupa CV, PT, atau perorangan, atau apa gitu, Pak. Atau mungkin ada standar. Ada standarnya, Mas. Kalau misalnya hanya untuk UMKM biasanya perorangan bisa gitu ya. Tetapi resikonya kalau misalnya kita buat perorangan itu, anggaplah misalnya saya di UKOD, ya UKOD itu bisa perorangan. Tetapi resikonya, mohon maaf, di UKOD itu sepertinya tidak bisa perorangan, Mas. Karena nanti diverifikasi eh, akunnya itu, OSS-nya itu tidak bisa terbaca. Nah, begitupun sebaliknya kalau kita mau PIRT, kemudian badan hukumnya itu badan hukum bukan perorangan, itu tidak bisa juga diverifikasi sama teman-teman dari Dinkes. Jadi kemarin itu saya mengurus punyanya Bu Titi, dia mau PIRT ya, kita kadung sudah buat uh, apa namanya itu, perusahaan yang bukan perorangan. Ternyata setelah kita diaudit sama teman-teman dinas kesehatan mau diverifikasi itu nggak bisa. Jadi saya harus membuat perusahaan lagi, PT perorangan dulu gitu. Nah, PT perorangan dulu itu PT perorangan itu yang baru bisa diverifikasi untuk PRT gitu ya. Gitu Mas Udin. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Mungkin. Nah, setelah kita sudah dinotaris, kemudian kita sudah punya izin usaha tadi, dalam bentuk AHU maupun apa namanya tuh NPWP, kita nanti masuk ke akun OSS. Akun OSS itu kita bisa kerjakan sendiri ataukah nanti menggunakan jasa notaris. Tapi biasanya saya ngerjain sendiri gitu ya. Nah, output dari OSS itu adalah NIB, nomor induk berusaha. Setelah kita punya nomor induk usaha, kita harus menentukan usaha yang mau kita jalankan apa. Jangan sampai kita salah eh, apa namanya itu memasukkan kode KBLI yang kita inginkan, pengelompokan izin usahanya. Misalnya kemarin saya ingin pengelompokan izin usaha PIRT, minuman rumah tangga. Ternyata dari timnya Bu Titi itu kesalahan menginput kode KBLI-nya. Sehingga apa? Itu tidak bisa diizinkan PIRT KBLI itu. Dia harus masuknya ke MD gitu. Resikonya tinggi. Nah, jadi pemilihan KBLI juga harus hati-hati ya. Nomor NIB sudah punya, KBLI sudah punya, maka tindak lanjut dari KBLI itu ada berbagai macam. Yang pertama tadi kalau ininya kita harus mengurus sertifikasi. Sertifikasi itu urusannya nanti CPPOB itu ke BPOM, CPKB ke BPOM, CPOTB ke BPOM, CPOB juga ke BPOM. Nah, setelah kita sudah punya sertifikasi, maka kita harus memiliki lagi yang namanya melakukan izin edar. Setelah keluar izin edar, sertifikat izin edar, barulah kita bisa komersialisasi produk. Ya, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Iya, Pak. Ampun ya, teman-teman, kisi-kisi ujiannya karena kita pertemuan terakhir, apa yang saya ulang-ulang itu kemungkinan besar itu yang keluar. Dan sepertinya ini direcord sama Mas Udin, nanti bisa dibuat kesimpulan, tetapi saya minta untuk tidak disebarluaskan rekamannya Mas Udin karena kita nggak tahu ya salah penafsiran atau seperti apa, ataukah mungkin ada silaf dan lain sebagainya. Apalagi saya menyebutkan beberapa nama perusahaan tadi dan nama usaha tadi takutnya menjadi suatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Cukup untuk konsumsi teman-teman buat belajar saja. Gitu. Baik, Pak. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan teman-teman pesan saya bahwa sukses itu tinggal menunggu waktu saja, tetapi berproses itu setiap saat, gitu ya. Saya doakan
untuk teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya dan semoga sukses ke depannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.